Halo semuanya, selamat datang di Squee Auto. Resmi ditunjuk menjadi agen pemegang merek APM Ferrari di Indonesia, PT Eurocars Prima Utama langsung unjuk gigi dengan meluncurkan beberapa produk supercar berlogo kuda jingkrak tersebut. Salah satu di antaranya adalah SF90 Stradale Plug-in Electric Hybrid. Kehadiran supercar ramah lingkungan ini menjadi era baru dalam sejarah Ferrari. Namun demikian, bicara soal tenaga di atas kertas, performa yang dihadirkan masih beringas, sesuai dengan tampilan agresifnya. Tak hanya itu, SF90 Stradale juga supercar pertama yang dirancang bangun secara khusus guna merayakan 90 tahun tim balap Formula One Scuderia Ferrari. Tak heran, selain soal mesin, parasnya pun ikut dikolaborasikan dengan sisi keanggunan yang membuatnya tampak eksotik. Berbekal platform baru, SF90 mengusung sistem Hybridia seri paralel, di mana mesin konvensional juga memiliki peran untuk mengisi daya baterai, selain tetap dijadikan motor penggerak. Menggunakan mesin turbo 90 derajat V8 berkapasitas 3990 cc yang lebih besar dari 488 pista. SF90 Stradale memiliki tenaga brutal hingga 769 tenaga kuda dan torsi 800 Nm. Sudah sangat terbayang soal sensasi di balik kemudinya. Bahkan diklaim sebagai output tertinggi di keluarga 8 silinder Ferrari. Sementara untuk sisa tenaga 220 tenaga kuda dihasilkan dari 3 buah motor listrik MJUK yang posisinya dibuat terpencar. Satu pada bagian belakang yang dikenal sebagai motor generator unit kinetik yang terletak di antara mesin dan 8 speed dual clutch transmission baru. Dan 2 lagi di atas roda depan. Total tenaga yang disalurkan mencapai 1000 tenaga kuda. Tak hanya itu, hadir sebagai mobil sport pertama Ferrari yang dilengkapi dengan 4WD, membuat SF90 Stradale cukup memungkinkan mengeluarkan tenaga besar hybrid powertrain secara optimal. Ferrari mengklaim dari titik 0 sampai 100 km per jam mampu dituntaskan dalam waktu 2,5 detik. Sementara 0 sampai 200 km per jam selesai dalam 6,7 detik. Selain menyediakan tenaga penggerak dengan listrik, kedua motor depan secara independen juga mengontrol torsi yang dikirim ke dua roda. Memperluas konsep torque vectoring yang diintegrasikan sepenuhnya ke dalam kontrol dinamika mobil. Sementara distribusi diatur melalui RSCE yang membuat pengemudi menjadi lebih sederhana dan mudah. Ferrari menyediakan 5 mode berkendara dan 4 drive unit yang bisa dipilih sesuai kebutuhan, yaitu Sport, Race, WET, City Off, dan ESC Off. Untuk drive unit, tersedia eDrive, Hybrid, Performance, dan Qualify. Perubahan besar pada Ferrari juga terjadi pada sektor interior, di mana kehadiran teknologi hybrid yang dimenangkan mau tak mau menggeser konsep mid-rear engine sport berlinear propulsion. Kokpit bagian depan menjadi lebih kecil, dan letaknya berdekatan pada bagian depan mobil guna mengurangi hambatan, namun diklaim tanpa mengurangi faktor kenyamanan. Bahkan hal ini pun sangat mempengaruhi sisi ergonomi dan tampilan interior. Hal tersebut menghasilkan sebuah human-machine interface dan konsep tata letak interior yang berbeda dari model-model sebelumnya. Inovasi lainnya adalah roda kemudi yang kini memiliki touchpad dan serangkaian haptic button yang memungkinkan pengemudi mengontrol hampir setiap aspek kendaraan hanya dengan menggunakan ibu jari. Klaster instrumen pusat sudah digital, dengan mengalokasi 16 inci curved HD screen yang pertama di dunia otomotif dan dapat dikonfigurasi serta dikontrol dari pengemudi. Sisi aerodinamisnya dari tampilan eksotik tak lupa menjadi sorotan. Olahan Flavio Manzoni ini terbilang cukup sukses memberikan kesan berbeda tanpa merombak ciri khas Ferrari. Bila diperhatikan, bagian depan SF90 sudah tak sepenuhnya pipih. Namun terdapat lubang besar sebagai asupan udara yang tampilannya selaras dengan penggunaan headlamp LED matrix. Kaki-kaki pun dibuat kekar dan berisi melalui pelek 12 inci dengan palang 10 yang dibuat dari material karbon. Versi teratas, Assetto Fiorano memiliki fitur yang lebih khusus lagi lantaran orientasinya benar-benar pada lintas panas. Pembedanya seperti fitur ekstra ringan yang terbuat dari material serat fiber, meliputi panel pintu dan bagian bawah bodi mobil dan titanium pada begas dan seluruh saluran knalpot. Hal tersebut diklaim menghasilkan penghematan berat sebesar 30 kg.
Sedangkan lainnya adalah high downforce carbon fiber rear spoiler yang menghasilkan 390 kg downforce pada 250 km per jam. Dilengkapi dengan 3 motor listrik yang mampu menghasilkan total 220 tenaga kuda. Dalam kondisi baterai terisi penuh, SF90 Stradale diklaim bisa menempuh jarak sejauh 25 km dengan mode full listrik melalui pilihan e-drive hanya dengan penggerak depan. Sementara pengisian daya dengan portable charging-nya membutuhkan waktu yang tidak singkat, yakni sekitar 8-9 jam waktu pengisian. Nah, bagaimana menurutmu tentang mobil ini? Sampaikan di kolom komentar ya. Dan segitu saja informasi dari saya. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton.